Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan beberapa hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, mulai dari puasa kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan tema kuliah Ramadan pada malam hari ini, yaitu keluarga penghuni surga. Judul ini sangat menarik karena akan memberikan motivasi, dorongan yang sangat kuat bagi keluarga agar mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia ini, dan kelak nanti semua keluarga mulai dari usul, yaitu dari kakek ke atas, maupun furu, yaitu dari mulai anak cucu dan lain sebagainya, dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali sebagaimana mereka di dunia, dan mereka nanti akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah pasti semua keluarga mendambakan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Namun persoalannya adalah untuk membangun sebuah keluarga yang didasari oleh sakinah, mawaddah, warahmah, tidak begitu saja tercipta, akan tetapi perlu usaha, perlu kebersamaan, perlu kekompakan di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu di dalam surat At-Tur ayat 21 tadi
merupakan sebuah kabar gembira bagi kita semua bahwa kita akan dikumpulkan nanti di surga Allah dengan keluarga kita semua. Tapi apakah itu mungkin untuk bisa terrealisasikan? Inilah yang perlu kita perhatikan. Inilah yang perlu kita laksanakan agar cita-cita kita sebagai keluarga bisa masuk semuanya di dalam surga Allah dan berkumpul dengan mereka penuh dengan kedamaian, keselamatan, kenikmatan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran surat At-Tur tadi, bahwa keluarga yang dapat berkumpul kembali di surga, syarat pertama adalah mereka adalah orang-orang yang satu akidah, orang-orang yang satu keimanan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ada keluarga di antara mereka mungkin ada yang berbeda akidah, berbeda agama, maka tentu mereka tidak akan bisa berkumpul dengan keluarganya yang beriman kepada Allah di surga nanti. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban kita, terutama kepada kedua orang tua, untuk bagaimana mendidik anaknya bisa mereka mendapatkan akidah dan keyakinan yang benar, yaitu akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terangkum di dalam rukun iman yang 6, harus kita betul-betul tanamkan kepada mereka. Harus benar-benar kita berikan pendidikan agama kepada mereka supaya akidah dan mereka bisa benar dan bisa lurus. Oleh karena itu, keimanan merupakan pondasi utama di dalam kita beragama. Apabila beda keimanan, maka dia akan terpental nanti di akhirat dan tidak akan bisa masuk surga dengan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagai orang tua, harus kita benar-benar memperhatikan pergaulan anak kita. Dengan siapa mereka bergaul, apakah dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, apakah mereka kuat di dalam menghadapi pergaulan, apakah mereka tidak terpengaruh oleh akidah-akidah yang lain. Ini perlu kita perhatikan. Dan di dalam pernikahan juga harus kita perhatikan anak-anak kita, agar bisa mereka menikah dengan orang-orang yang satu akidah, orang-orang yang satu keyakinan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keluarganya akan menarik mereka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan mendorong dan menarik kepada azab neraka yang sangat pedih. Oleh karena itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kepada kita semua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, yaitu
Qu anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kewajiban bagi kedua orang tua. Bukan hanya dirinya saja yang masuk surga, bukan hanya dirinya saja yang selamat dari api neraka, namun ada kewajiban sesuai dengan perintah ayat tersebut. Keluargamu harus perhatikan, anak istrimu harus kamu perhatikan, cucu kamu harus perhatikan. Apakah mereka benar-benar orang yang jauh dari siksa api neraka? Oleh karena itu, ini merupakan sebuah kewajiban di dalam keluarga, terutama orang tua, ayah dan ibu, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah wa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, tapi dia akan tunduk dan terpengaruh dengan didikan daripada kedua orang tuanya. Maka orang tuanya itu bisa menjadikan anak itu beragama Yahudi, bisa anak itu beragama Nasrani, bisa anak itu beragama Majusi. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua adalah bagaimana mendidik anak-anak kita, generasi muda, agar mereka benar imannya, agar mereka benar Islamnya, agar mereka benar ibadahnya, sehingga nanti kelak bersama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah gemar beramal soleh. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Oleh karena itu, keluarga yang akan masuk surga, mereka dipastikan adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu beramal baik, orang yang selalu berbuat yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara keluarga hendaknya saling berpesan, saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini nampaknya merupakan kondisi yang sudah sangat langka di dalam keluarga. Terkadang suami tidak bisa memberikan nasihat kepada istrinya, istrinya tidak bisa mengingatkan kepada suaminya, bapaknya tidak bisa memberikan arahan kepada anak-anaknya, anaknya pun tidak bisa memberikan peringatan atau ingatan kepada kedua orang tuanya. Keluarga yang akan menjadi penghuni surga, cirinya adalah mereka saling berpesan, mereka saling mengingatkan di dalam yang hak dan di dalam kesabaran. Kalau tidak saling memberikan nasihat, tidak saling mengingatkan, maka sulit sekali kebahagiaan itu akan dicapai, apalagi nanti dalam masuk surga. Di dunia saja keluarga mereka sudah menjadi dalam tanda kutip neraka di dunia. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia, keluarga yang beriman dan saling menasehati serta beramal soleh.
Oleh karena itu di dalam sebuah hadisnya yang sangat singkat, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan rumahku adalah nerakaku. Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi personel keluarga untuk saling mengingatkan di dalam yang hak dan dalam kesabaran. Dan yang terakhir adalah keluarga yang akan masuk surga adalah keluarga yang benar-benar memuliakan ajaran Allah dan ajaran Rasul-Nya. Dia memuliakan perintah Allah dengan cara melaksanakannya, dan dia menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah keluarga yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebenarnya bulan Ramadan yang sangat mulia ini, 4 daripada ciri-ciri keluarga yang masuk surga dapat kita tanamkan dan dapat kita tingkatkan. Yang pertama, kita bangun, kita tingkatkan keimanan keluarga kita, anak, cucu, suami, istri. Kita tingkatkan keimanan kita di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Yang kedua adalah kita tingkatkan amal soleh. Mulai kita beribadah kepada Allah yang hablum minallah, salat yang 5 waktu, salat tarawih, salat malam, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah adalah ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Selain itu juga kita tingkatkan ibadah hablum minan nas. Kita tingkatkan dapat keluarga itu membantu orang lain dalam bentuk amal sosial, membantu orang-orang fakir miskin dengan cara memberikan sedekah, infak dan zakat kepada mereka. Dan kita bantu mereka juga orang-orang yang berpuasa ketika azan berkumandang untuk memberikan iftar yang pahalanya sangat besar sekali. Oleh karena itu amal soleh di bulan Ramadan ini sangat berpeluang untuk kita tingkatkan. Dan yang terakhir adalah kita saling berwasiat, kita saling mengingatkan. Di masjid-masjid, di majlis taklim, begitu banyak kuliah-kuliah Ramadan yang intinya adalah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kepada kita semua untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hal yang sangat mungkin sekali lagi sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran bahwa kita akan berkumpul dengan keluarga kita nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tingkatkanlah keimanan kita kepada Allah, tingkatkanlah amal soleh kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkanlah kepedulian sosial dengan saling mengingatkan dalam yang hak dan yang sabar. Dan kita muliakan ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi kita berusaha dan berdoa, mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang nanti dikumpulkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.